Khalid Fitra itu adalah sastrawan, terutama karya beliau puisi. Banyak karya beliau di Kompas, di Media, dan juga kalau tidak salah kemarin beliau juga mendapat hadiah sastra ini, karya buku beliau di puisi. Nanti kita tanyakan mereka. Memang Payakumbuh ini banyak sastrawan bermukim di sini. Ada Bang Yud tadi Tepsakai, di Tepsakai itu juga banyak tulisan-tulisan beliau, dan juga tokoh-tokoh mudanya juga. Kalau di ini ada juga yang di Jakarta itu Damuri juga banyak cerpen beliau masuk Kompas, dan juga mendapatkan award ya dari kumpulan cerpen beliau Simbilu yang bertemu aja. Ini ada beberapa karya Yang bertemu aja. Ini ada beberapa karya ya. Yang dapat ini kemana? Ini Lelaki dan Kakek Sapu. Yang dapat itu ya karya Kemendikbud. ke Kemendikbud ya di 2020 ya. Lelaki dan Kakek Sapu. Ini ada beberapa karya beliau nih. Musim Retak. Nah, ini orang-orang Bayu Hitam ya. Jurinya saya tuh. Yang di Kemarin yang ada Imran yang di Bandung. sudah lintas ya. Ada si Zulkifli Indra yang kemarin S3 di Jogja, dokter, dan kemudian mengajar di Ayam dan Heru Indra kemarin dapat agak tempo kan. Oh, Heru ya. Jurinya oke lah tuh. Heru kan, memang kita Heru kan ikut kemarin. Iya sama itu ikut ya. Ada Imran, Zulkifli Indra. Ini kenal nggak? Siapa itu? Mas Rudi Di Jogja? lukis ya? Nggak, dia ini sastrawan juga. Belum pernah ketemu dia. Oh, belum. Belum pernah ketemu. Dia cuma itu. Terakhir ke Jogja itu pas SKY lah tuh. Saya pernah di SKY. Pertama temu Kongres Cerpen Indonesia di Parangtritis, yang kedua Festival Kesenian Jogja. Kedua itu ke Jogja yang diundang kesenian itu. Ke Jogja yang lain-lain ada pelaburan yang diundang ke Jogja urusan sastrawan berapa kali. Ke Ubud yang sering. Hah? Ke Ubud. Ubud ya? Ubud itu kan itu yang festival apa? Ya Ubud Writer. Ubud Writer. Dulu pernah jadi peserta diundang. Kemudian setelah jadi peserta diminta jadi kurator. Jadi Payakumbuh Putri festival puisi ini rutin ya? Rutin. Dua kan? Ini tetap jalan yang lomba puisi ini. Kemudian ada lomba manuskrip. Bukan lomba sih sebetulnya, tapi bagaimana menseleksi manuskrip yang baik, yang manuskrip yang nanti akan diresensi di sini, kemudian selama sebulan didampingi mereka untuk memperbaiki draft. Bisa di sini. Payakumbuh. Nanti ada pendampingnya, misalnya Gus TF yang mendampingi, ya diskusi selama di sini tentang draft itu. Nah, terus yang kecil-kecilnya yang tadi yang membentuk iklim tadi, misalnya bagaimana ada lomba cipta puisi siswa, ada lomba baca puisi antar Karang Taruna, hal-hal yang unik. Kemudian ada klub puisi yang baca puisi berpindah-pindah dari kafe ke kafe atau dari mana ke mana, itu rutin. Kemudian bagaimana persoalan alih wahana ketika puisi diciptakan dari lukisankah atau dari filmkah, dari pokoknya alih wahana. Musik ya, musikalisasi. Nah itu terjadi intensitasnya selama setahun sebelum puncaknya yang ini festival. Baru terbentuk ekosistem sehingga tidak tiba-tiba saja setiap akhir tahun ada acara. Nah, harusnya kan kita membentuk iklimnya dulu sehingga acaranya itu punya alasan untuk muncul. Nah, salah satu bentuk komunitas seperti itu Pak. Kita harus membentuk iklimnya.
banyak komunitas yang lahir di Sumatera Barat ini kemudian tahun 2 tahun 3 tahun mati. Paling lama 2 tahun lah. Nah, alhamdulillah kami di intro itu udah dari tahun 90 udah 31 tahun. 31 tahun? Yang apa? Sejak berdirinya Apa tuh? komunitas ini intro, komunitas Kuyater. 31 tahun ya? TK. Kan ada duo, kan ada modelnya kalau di apa, ada perguruan lah kalau di situ kan, ada paguyuban. Ya. Nah kalau itu berarti kan ada tempat belajarnya nih, ada perguruan visinya gitu kan. Nah kalau yang tadi komunitas kan model paguyuban. Iya, komunitas tuh ada divisi-divisi, ada bidang-bidang, ada teater, ada tari dan macam ya, seluruh bidang ya. Nah, nanti itu punya program masing-masing. Misalnya di sastra itu misalnya ada pertemuan sekali seminggu. Hmm. Kalau misalnya itu Bang Kik sendiri menerima itu nggak semacam perguruan puisi lah, jadi misalnya sekolah Iya. puisi lah. Iya, gitu. tapi saya bukan menamakannya sekolah puisi atau pembelajaran puisi itu. Jadi hanya sebagai teman diskusi. Diskusi. Nah, dengan anggota tuh seolah kami berteman. Rancak lo bikin sekolah puisi, Ya, yang ada sih. Nah, tapi sekolah puisi kuyut gitu kan, kita asal gitu kan. orang kan selalu pertama melakukan tuh ini yang besar sekali. Kan itu. Oh, ini menjadi sebatas wacana. Tapi kalau dimulai dari hal yang kecil atau yang sabara bareh itu dari tanah, pasti bisa masak kan. Nah, ya, orang-orang kadang-kadang nggak nih. Seberapa mampu? Seberapa ya. mampu? Nanti di kayak tumbuh yang apa? Yang pertama kan, kekecilan. Ini tahun berapa nih? Tahun batang. Ini yang putri yang Yang pertama. tahun kemarin. Ini kan kedua ini baru. Jadi festival puisi ini semana se-Indonesia? Indonesia. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, terus kemudian dia ingin melakukan se-Indonesia, tapi ya semampu awak. Nah, ini awak dianya waktu itu 3 juta, 2 juta, 1 juta. Nah, ini awak punya potensi di Sumatera Barat. Di Payakumbuh sendiri punya potensi misalnya untuk juri dan juri awak lah. Nah, bisa dicek kualitas nasional. Dan Siapa aja kalau di Payakumbuh? Iya, ada Gustaf, Gustaf ini ya. ya Gustaf, Adri Sandra, Sandra. itu yang biasa main disco ya Mansa, Ini gimana di mana sekarang? di Mage, tapi ini biasa main disco Nah, tuh. sekarang lagi Di di. Mage, ini dah tetap di Mage gini. Oh ya? Nggak pulang kampung ya. Wah, nanti kita teleponnya mau ntar pulang. Nah, sudah kan. Nah, artinya 6 juta wak cari uang ini nggak bisa wak. Itu keyakinan pertama yang nggak usah besar semampu wak saja dulu. Selalu kadang-kadang dia kadang-kadang kegiatan kalau hanya sebatas rencana hanya daring. Nah, di tahun Muko telah dirancang dari sini deh. Itu tambah konten, misalnya tambah konten lomba manuskrip, dan kemudian konsepnya menjadi berubah. Konsepnya itu memang awak membangun ekosistem, awak membangun iklim, tidak hanya tiba-tiba ada sebuah kegiatan besar, tapi kegiatan-kegiatan kecil yang akhirnya puncaknya kegiatan besar itu. Jadi ada ekosistem yang jalan. Ya kalau di Jogja itu kan salah satunya yang Borobudur itu lah, apa yang literasi Ya, festival itu tuh kan Ibu Suseno. Seno ya. Ya itu bagus tuh kita jadikan sih pusatnya tetap Payakumbuh kan. Ya, memang itu rencana aku. Tapi harus ditambahkan nanti dengan ada heritage-nya juga yang munculkan. Jadi pas puncak acaranya mungkin ada perwakilan ambil satu heritage gimana gitu. Nah kalau yang Borobudur literasi itu kan gitu, Ya. dia ngambil kemarin itu di tempat siapa kan, yang dekat Borobudur tuh lupa Ambukian itu tuh kan. Nah, jadi kita tambahkan Ya. dengan itu. Ya, apalagi ya, di situ punya banyak kan. Ah, Misalnya sangat, ya, sangat. di Tampek Kairil, di Tampek Tan Malaka, Nah, iya, atau sangat. destinasi di Harau. Waduh, iya, bisa. Banyak titik yang bisa jadikan lokasi kegiatan yang misalnya pusatnya di situ, tapi ada penyu-penyu lain yang akan melakukan mungkin nanti baik berkunjung secara wisata maupun secara sejarah. Sejarah ya Tan Malaka lah misalnya kan sangat itulah. Nah gini itu sengaja kami kirim dan itu tema ini kan tentang tokoh dan kota. Karena Payakumbuh sangat punya banyak tokoh masa lalu yang hebat-hebat seperti Tan Malaka,
Hatta kan, Khairil Anwar itu presiden pertama Singapura itu sampai dibuat, pencipta lagu kebangsaan Malaysia itu sampai dibuat. Nah, Bung Hatta apa MK yang di Batu Ampar kan? Ya betul, minyak ya. Ya, terus kemudian para ulama-ulama terkenal kan itu dibuat orang. Nah, belum lagi sastrawan-sastrawannya. Nah, makanya Bang yang kayak gini temanya kalau dulu kan tentang kota Pekung saja, sehingga orang hanya bisa berimajinasi saja tentang Pekung dan kemudian awak menemukan karya-karya yang kurang puik. Nah, tapi ketika temanya dirubah menjadi tokoh, nah itu orang harus riset. Gimana riset sejarah, riset ketokohan atau biografi orang sendiri. Nah, dari segi riset memang berkurang karena tantangan menulisnya memang lebih serius kan. Nah, harus riset dulu. Tapi mulai Tapi bisa, tetap di Indonesia. iya, mulai bisa menemukan karya-karya yang bagus. Jadi karyanya berapa nih kemarin? Yang Sekitar 250 lah, kalau tahun lalu kan sampai mencapai 500 karena tentang pesta semua orang bisa menulis ya kan, bisa hanya mengandalkan imajinasi. Tapi kalau temanya tokoh seperti saat ini itu kan lebih kepada bagaimana mereka riset, mencari, tidak hanya sekedar bisa menulis, tapi harus ada bahan, ada data dulu. Gimana menuliskan Melaka kalau tidak ada bahannya? Gimana mau nulis Khairil, mau nulis PK Oyong yang Kompas itu kan? oh yang di sini dulu ya. PK Oyong dari Kompas kan kayak Kubo juga terhadap kultur Minangkabau itu sendiri. Nah, salah satu apalah pantun. Kalau rujuk ke pantun-pantun lama, itu sampiran saja itu lah kue. Dari sampiran itu langsung kue. Lalu nggak isi kan? Tapi kalau pantun-pantun Minang ini itu lebih mengejar ke persoalan bunyi gitu. Kadang-kadang apa Ya. itu makna? Pantun itu sampirannya tuh udah jadi isi. Kita jadi isi Udah kalau jadi. pantun-pantun dulu tuh. Nah, Makanya kan sangat sekarang kue. kan ini pantun Ya. pantun bunyi ini kan karena lagi apa marak-maraknya lomba pantun ini Iya, kan. tren-tren. Ya, Tren euforia lah. Ya jadi semacam itu. Iya, kalau euforia, Sampai bunyi. kalau euforia selalu menurunkan kualitas. Cocok. Kalau euforia cocok menurunkan kualitas. Tren misalnya pantun Melayu, tren para pejabat sedang berpantun-pantun. Nah, berpantun semua marah lomba pantun. Nah, tapi tidak banyak yang meriset pantun itu sendiri dari akarnya. Nah, Heru berhasilnya bukunya kan rangkai dari pantun. Ini jadi kulit karyanya karena meriset pantun. Jadi waktu Ambo ke Mataram, waktu lagi Ambo sampaikan beliau, Ambo ceritakan tentang kekuatan daripada Ambo ganti semua musik-musik. Nggak ada saluang, nggak ada salempong, nggak ada itu kan. Kebetulan ada kawan yang bisa memahami, mengapresiasi itu dibaikkan lah musiknya buat gitu. Sampai ke Mataram, aku nak Minang kau dah kan. Kemudian awak hantarkanlah teman awak yang bantu musik itu kan. Kalau dah musik show gitu. Terus disampaikannya bahwasanya kekuatan awalnya itu adalah dalam di syairnya ya kan? Nah disampaikan juga maksudnya awal misalnya ini dia menghilangkan dulu musik supaya jangan terjebak dengan musik. Pesannya itu kan sebenarnya kecuali kalau memang pesannya itu lewat musik, misalnya orang bersalung tunggal ya, nah, nyanyinya tuh nyanyi saluang bukan nyanyi, kan ada yang bunyinya tuh nyanyinya tuh ya nyanyi alat musiknya sendiri, bukan dibuatkan nyanyi itu kan. Nah, dibuatkan nyanyi kemudian dibuatkan instrumen lain itu nyanyinya yang diinstrumenkan kan enggak, itu bunyi saluang sendiri itu sebagai nyanyian kan. Ini kan enggak ya. Nah sekarang itu kan banyak menghilangkan pesannya, menghilangkan syairnya itu musiknya seolah tuh kalau ada telempong ada apa itulah Minang gitu kan. Dan itu berlaku hampir di semua, mulainya itu kan memang dari pesisiran itu kan bunyi-bunyian tadi, mulai bunyian isinya kan sudah tidak jelas ke bawah lah hampir ke semua.
Karena coba membantu kembali itu gitu. Kemudian masih ada dulu penyanyinya kan. Penyanyi itu pun ternyata Nggak sekedar suara bagus, suaranya bagus ya. Nggak sekedar itu, terjebak dengan apa? Dengan itu tadi, dengan nada dan Mina secara umum harus lengkuan gitu-gitu. Padahal enggak, karena tidak setiap lagu walaupun dia bernyanyi berlagu Minang, enggak harus dicengkokkan Minang gitu kan. Karena persoalannya kenapa demikian? Karena Minang itu kita menjadi sub gitu. Kita menganggap Minang itu atau Sunda atau Jawa itu adalah menjadi subculture daripada yang namanya culture, Indonesian culture. Padahal Indonesian culture itu kan adalah artifisial, belum ada Indonesia. Budaya Indonesia itu nado, lalu nado kan lain. Indonesia kan belakangan kan. Kecuali budaya Jepang jadi memang culture, subculture itu memang Jepang atau Cina. Kalau gitu apa? Kalau seandainya gitu kan. Seandainya taruhlah Indonesia ini seperti Eropa, misalnya dia menjadi Belanda, terus menjadi sebuah state, atau Jawa sini, Minang sini, Batak sini, maka awak berjiwa sama tinggi. Maka Minang atau Batak atau Jawa itu dia tidak menjadi subculture, dia menjadi main kan, dia menjadi bahasa dunia, dan itu bisa menjadi bahasa state atau negara itu kan. Nah itu yang harus kita bebaskan dulu cara berpikir kita, sehingga mengangkat ini itu adalah menjadi sebuah culture tersendiri. Nah sehingga jen awak karena cengkoknya tuh yang terjebak awak kan harus gitu. Harus gitu, harus keluar awak dulu. Intinya adalah message-nya sendiri kan, caranya kan berbeda. Nah terus kalau gitu awak cerita coba Darun wadangan ya. Aku nyanyi selera tua. Awak bukan penyanyi, bukan itu kan. Ada paksalah dengan segala keterbatasan di dorong kawan, tapi dalam perjalanan kan harus tetap apa gitu kan. Bagi Eko yang untuk berikutnya kan harus berlatih terus lah. Karena pesan itu kalau nggak disampaikan bulat dengan cara dan metodenya itu nggak sampai. Misalnya lagu Kasih Ujung Harum, Adek Salmon, kalau sampai dua nya. Ada Salmon, sampai. Imam Fas suruh orang lain nyanyian. Ron ada pe. Mungkin dengan karakter lain itu yang dicoba oleh Sipo kan, si Ariel gitu kan. Dia dapat tapi Noah Arielnya lah gitu kan. Itu udah bagus lah. Karya yang baik itu adalah karya yang bermanfaat bagi orang banyak, apakah itu bagi masyarakat sastra itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia. Jadi kalau hanya menulis untuk memuaskan diri sendiri itu belum mencapai apa yang kita harapkan dari segi kualitas. Itu kira-kira kalau menurutku. Sebab karya yang baik itu kalau sastra ya, karya yang baik itu dia mampu menyentuh seluruh indera. Orang ketika membaca itu seolah-olah melihat situasi di mana seperti berada, seolah-olah mendengar peristiwa yang ada di karya itu, seolah-olah merasakan apa yang kepedihan, kegembiraan di dalam karya itu, dan bahkan mampu kalau karya yang baik itu menggerakkan seseorang seperti karya Khairil misalnya kan, zaman perang itu mampu menggerakkan orang masa ke jalan. Nah itu karya yang baik itu bahkan mampu menggerakkan. Jadi kesimpulannya ya karya yang baik itu mampu menyentuh seluruh indera kita. Ada pesan yang ingin disampaikan, lalu dikemas dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itulah yang kita pelajari melalui proses dan latihan dan pembelajaran terus menerus itu. Sehingga pesan kita sebetulnya besar ya, pesan kita sebetulnya besar dan penting. Tapi ketika kita menyampaikannya tidak baik, belum tentu pesannya akan sampai. Tapi pesannya penting, kemudian kita menyampaikannya dengan baik, nah itu sudah menjadi sempurna kan ke tujuan dari karya itu.